Nah, di sini teman-teman kita mau bahas apa sih sama Teteh cantik satu ini? Baik, kita tanya langsung aja ya. Oh iya Teh, kita di sini mau bahas apa Teh? Bahas tentang diabetes mellitus. Oh iya, nah di sini kita akan bahas DM ya atau diabetes mellitus. Eh, ini adalah suatu penyakit yang rentan untuk saat ini dan sebelum-sebelumnya juga. Nah, untuk selanjutnya kita langsung tanya-tanya aja ya. Baik, di sini untuk menurut Teteh sendiri dan pengetahuan Teteh, diabetes mellitus itu apa sih? Jadi diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang ditandai oleh peningkatan kadar gula dalam darah akibat masalah produksi insulinnya yang tidak efektif. Oh, jadi produksi insulinnya yang tidak efektif ya. Baik-baik. Nah, di sini kan lanjut lagi pasti ke gaya hidup mungkin ya. Nah, gaya hidup seperti apa yang bisa menyebabkan diabetes mellitus ini? Jadi yang pertama itu pada makanan yang tidak sehat, seperti banyak mengkonsumsi kadar gula yang berlebihan, lalu bisa dari lemak juga yang seperti minuman atau kopi-kopi yang terlalu sering bisa mengakibatkan diabetes. Lalu lemak-lemak kayak makanan gorengan yang bersantan, nah kayak gitu juga bisa. Oh, sekira saya itu kayak gorengan itu nggak termasuk ke DM, kirain saya teh kayak gula hanya makanan-makanan manis gitu ya menyebabkan diabetes itu enggak ternyata. Oh, Harus makanan yang sehat, lalu bisa kurang aktivitas fisik. oh ya kurang olahraga mungkin ya. Nah, untuk kaum rebahan tolong ya dijaga, nanti takutnya kita nggak tahu kan ya kalau misalkan tiba-tiba terkena, karena emang nggak hanya dari makanan manis juga mungkinnya. Nah, di sini kan kita nggak hanya dari gaya hidup juga mungkin ya diabetes itu. Nah, kan setahu saya diabetes itu kayak ada dua jenis ya, kayak diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Nah, apa sih itu bedanya diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2? Nah, kalau tipe 1 itu jadi memproduksi pankreasnya itu jadi tidak efektif ya, seperti dari keturunan, nah dari lahir ya gitu. Jadi maka gula darahnya itu harus diganti dengan suntik insulin. Oh, jadi untuk diabetes tipe 2 itu gimana? Kalau tipe 2 itu karena gaya hidup yang tidak sehat gitu, seperti kayak sering makanan-makanan yang tidak sehat, sering mengkonsumsi minuman-minuman sembarangan gitu. Jadi minuman-minuman yang sekarang banyak ya mereknya juga aneh-aneh gitu ya, itu juga kan bisa menimbulkan diabetes kalau misalkan kita keseringan, apalagi tidak dikontrol dengan air putih juga mungkin ya. Nah, olahraga juga mungkin berpengaruh ya Teh. Kurang aktivitas bisa mengakibatkan
di sini kan pasti yang peran pola makan juga berpengaruh ya. Iya. Nah, di sini saya pengen tahu apa peran pola makan dalam pencegahan diabetes mellitus itu kayak gimana sih? Jadi kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti nasi ya, ada sayurnya, ada ikannya gitu. Lalu kita tuh harus menurunkan dan boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak karbohidratnya gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar makanan yang sehat gitu, Seimbang gitu. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang maaf ya, ini mah maaf ya semua, karena kan untuk orang-orang yang keterbatasan mungkin kan pasti susah juga untuk makan makanan sehat gitu ya. Tapi kita harus kayak gimana itu untuk mencegahnya selain dengan makanan sehat? Jadi kita tuh tidak boleh mengkonsumsi makanan karbohidrat yang terlalu tinggi atau kadar gula tinggi. Meskipun kita tidak makan makanan sehat, tapi untuk makanan yang mengandung gula yang tinggi gitu ya harus lebih dikurangin ya, gitu ya. Jadi tidak harus makan makanan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Tapi kita harus lebih mengoptimalkan yang baik-baik lah, dikurangi nasinya mungkin kayak gitu ya. Jadi harus teratur, misalkan makannya pagi, siang, sore dan malam. Terus kadar gulanya jangan sering minum minuman yang kayak di luar lah sekarang gitu. Kayak minum kopi itu boleh, cuman tidak boleh keseringan. Baik. Nah, di sini juga saya pengen tahu apa sih olahraga, mengapa gitu olahraga penting bagi penderita diabetes mellitus itu? Karena bisa menurunkan kadar gula gitu kan. Lalu biasanya dia maaf ya gitu kan. Jadi kan biasanya suka sering ngantuk, makanya kita tuh harus banyak aktivitas berolahraga gitu, seperti kayak senam pagi gitu. Jadi usahain ya teman-teman, untuk yang punya DM maupun tipe 1 atau tipe 2, jangan sampai kita tuh belum kenapa-napa, mungkin ya belum terjadi apa-apa, baru gejala-gejala awal nanti juga hilang lagi atau gimana. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Baik, nah di sini gimana sih cara mengatur kadar gula darah secara mandiri ini? Kan untuk orang-orang yang males untuk berobat, males check up ini ya, terutama. Jadi gimana sih cara ngaturnya untuk mandiri? Nah, jadi cara mengaturnya tidak boleh, yaitu yang tadi saya jelaskan, tidak boleh mengkonsumsi makanan yang manis-manis terlalu berlebihan gitu. Jadi harus dibatasi lah gitu. Terus kita tuh kalau misalnya bahwa misalkan sekarang nih gula darahnya tuh misalkan nurun gitu normal, nah kita tuh harus tetap dijaga gitu makanannya gitu, kayak minumnya nggak boleh merasa aku mau cara gula darahnya turun terus nggak terkontrol juga cara minum obatnya secara rutin, males saya udah bosen. Nah itu nggak boleh, karena gula darah tuh bisa kadang sekarang misalkan normal tiba-tiba naik. Iya, mungkin jam segini normal, nanti sore misalkan bisa tiba-tiba naik. Nah gitu, makanya biasanya kan di setiap daerah tuh daerah suka ada posyandu. Nah makanya posyandu biasanya suka ada cek kesehatan gratis. Nah, jadi usahain ya yang punya penyakit apapun itu termasuk DM, jangan kayak leha-leha, jangan kayak biasa aja ini mah gitu, masih kayak gini. Terus kalau bisa gitu kan nanti kita harus kontrol gitu ke rumah sakit. Baik. Nah di sini juga gimana ya, apa sih komplikasi jangka panjang dari DM yang perlu diwaspadai, komplikasinya kayak gimana? Jadi gini, nah bisa mengakibatkan penglihatannya itu kabur, tidak bisa melihat, kayak jantung,
penyakit DM tuh biasanya 1 bulan sekali harus kontrol gitu, bahwa oh sebulan sekarang turun nggak nih, oh berarti kalau misalkan tambah meningkat biasanya kalau takutnya dia tuh turun kesadarannya karena apa ya gimana ya, jadi enggak ini gula darahnya jadi meningkat, jadi shock gitu. Jadi komplikasinya banyak ternyata ya. Sebelum diakhiri, nah untuk pertanyaan yang terakhir kan otomatis harus diedukasi lah ya. Kenapa untuk yang DM itu lebih penting untuk diedukasi? Karena penting, yang tadinya kita nggak tahu nih penyakit DM itu apa gitu kan, bagaimana kita ininya, dan kita harus kasih tahu bahwa penyakit DM harus sering yang tadi kan harus kontrol nih ke dokter, misalkan 1 bulan sekali, sekarang turun juga, misalkan nggak boleh selang-seling minum obatnya, harus rutin sesuai dengan dosis yang dokter berikan gitu. Lalu misalkan yang tadinya sering makanan sembarangan kayak minuman, makanan yang sembarangan, nah kita tuh harus makanan yang misalkan ibu bahwa punya penyakit ini tuh makanannya Makan harus ini, gorengan sehat, jadi nggak boleh terlalu makanan yang gede banget gitu gulanya. Kayak kan biasanya kalau orang Sunda tuh makannya makan nasi tapi makan